Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Revalia Novita Pundi, NIM 2031009, Prodi D3 Kebidanan, semester 2. Di sini saya akan mendiskusikan tugas saya, yaitu kesehatan reproduksi. Di sini saya mengambil topik tentang UNFPA dan Jepang berkomitmen untuk tidak meninggalkan seorang pun dalam respon COVID-19. Jakarta 4 Juni 2021, pemerintah Jepang mendukung United Nations Population Fund UNFPA yang bekerja di Indonesia untuk melindungi dan menjaga harkat dan martabat perempuan dan kelompok rentan selama pandemi COVID-19 melalui pendanaan sebesar 2,863636. Pandemi yang berkepanjangan dikombinasikan dengan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia telah berdampak besar pada perempuan dan populasi rentan yang menghadapi peningkatan risiko kekerasan berbasis gender, GBV, dan hambatan yang lebih besar terhadap akses mereka ke kesehatan seksual dan reproduksi, SRH, dan layanan penting lainnya. Melalui proyek berjudul Life No One Behalf atau yang disingkat dengan LNOB, kemitraan antara UNFPA dan Jepang akan memastikan akses yang berkelanjutan dan setara ke layanan SRH yang menyelamatkan jiwa dan menjangkau populasi rentan yang menanggung beban pandemi, termasuk wanita hamil, GBV penyintas, orang yang hidup dengan HIV, orang tua, dan penyandang cacat. UNFPA dan pemerintah Jepang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil, berkomitmen untuk melindungi perempuan dan populasi rentan di Indonesia selama pandemi, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal selama respon COVID-19, serta upaya Indonesia untuk mewujudkannya. Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, dana tersebut juga akan membantu menyediakan perangkat bermartabat bagi perempuan dan populasi rentan lainnya, bersama dengan penyedia layanan termasuk bidan, responden pertama GBV, dan pekerja sosial. Jepang dengan senang hati meluncurkan proyek baru dengan UNFPA untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan populasi lain yang paling rentan terhadap dampak pandemi COVID-19. Proyek ini menunjukkan komitmen kuat Jepang untuk memastikan keamanan manusia dan perlindungan perempuan dan populasi rentan lainnya di Indonesia. Jepang akan terus bahu-membahu dengan masyarakat Indonesia untuk mengatasi pandemi ini, kata Kenji Kanasugi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, pada acara peluncuran proyek LNOB. Angelisen, perwakilan UNFPA untuk Indonesia, menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan ketahanan individu dan masyarakat dalam respon COVID-19. Dalam krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, sangat penting bagi kita untuk bekerja sama. Saya menyambut dan sangat menghargai kemitraan kita dengan pemerintah Indonesia dan dukungan luar biasa dari pemerintah Jepang dalam membangun kembali komunitas yang lebih baik dan tidak meninggalkan siapapun di lingkungan kita. Tanggapan kolektif COVID-19, kata Sen selama acara peluncuran virtual.
Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada UNFPA Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, dan pihak-pihak pendukung lainnya yang terus berinisiatif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan antara pemerintah Indonesia, organisasi internasional, dan organisasi mitra, khususnya dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan berkualitas dan berdaya saing di Indonesia. Dr. Ir. Himawan Hariyoga Joko Kusuma, MSc, Sekretaris Kementerian PPN atau Sekretaris Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disebut dengan Bappenas, mengatakan, proyek 1 tahun ini merupakan bagian dari proyek tanggapan darurat COVID-19 bersama UNFPA Jepang Global di 18 negara di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa Timur dan Asia Tengah, serta kawasan Afrika Timur dan Selatan. UNFPA di Indonesia. UNFPA, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah sebuah badan pembangunan internasional dengan misi untuk mewujudkan dunia di mana setiap kehamilan diinginkan, setiap kelahiran anak aman dan potensi setiap orang muda terpenuhi. UNFPA melalui kemitraannya dengan Indonesia pada tahun 1972 untuk memberikan penguatan layanan keluarga berencana, penelitian demografi, dan program pendidikan kependudukan di sekolah. Sejak Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan ICPD 1994, UNFPA telah menjadi salah satu mitra Indonesia yang paling menonjol dalam kesehatan reproduksi, pemuda, kependudukan dan pembangunan, dan kesetaraan gender. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil diskusi saya. Bila ada kesalahan penulisan atau kesalahan pembacaan, saya mohon untuk dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.